Di saat Jagdish tengah jalan kaki di malam hari sambil merenungkan masa lalu indahnya bersama Anandi. Jagdish juga merenungkan saat-saat dia menyakiti hati Anandi dengan kata-kata kejam darinya. Terakhir, Jagdish merenungkan di saat dia merasa kesedihan yang amat banyak di hatinya ketika melihat mobil pengantin Anandi pergi menjauh dari rumahnya. Lalu, tiba-tiba saja Jagdish mendengar suara langkah kaki orang berlari. Dan orang yang sedang berlari itu sedang menuju ke arahnya. Di saat Jagdish menyadari dari mana arah orang itu datang, orang itu sudah menabrak dirinya. Dan inilah dia, calon istri Jagdish ke depannya yang bernama Ganga. Ganga terlihat sangat ketakutan sambil memeluk seorang anak. Di saat Jagdish melihat luka yang ada di tangan Ganga, Jagdish sebagai dokter ingin melihat dan mengobatinya. Tapi niat baiknya itu malah membuat Ganga semakin takut. Ganga berkata, "Jangan mendekat." Lalu Ganga mengambil tongkat api dari bawah dan mengancam Jagdish agar jangan mendekat lagi. "Jangan berani mendekat lagi atau aku akan menyakitimu." Jagdish berkata, "Jangan takut, aku seorang dokter. Aku hanya akan melihat luka di tanganmu dan membantumu." Ganga menjawab, "Aku tidak membutuhkan bantuan, apalagi dari seorang pria." Jagdish hanya terdiam. Dan di kejauhan terdengar suara keramaian sedang menuju ke arah mereka. Dan Ganga dengan cepat berhenti berdebat dengan Jagdish, lalu dia melanjutkan melarikan diri. Gak lama setelah itu, para pria sampai di tempat Jagdish dan menanyakan apakah Jagdish melihat seorang wanita sambil membawa anak. Jagdish menjawab, "Ya, tapi ada apa dengan wanita itu?" Pria itu menjawab, "Wanita itu anakku." Jagdish lalu menunjuk ke arah Ganga pergi. Para pria pun dengan cepat mengejar. Ganga seorang wanita sambil membawa anaknya tentu saja dengan cepat terkejar oleh para pria itu. Para pria itu merebut anak Ganga darinya. Jagdish yang melihat itu sedikit kebingungan, kenapa orang-orang itu begitu kasar hanya kepada seorang wanita. Setelah anaknya direbut, Ganga dibawa pergi. Dan Jagdish yang ingin menanyakan sesuatu tetapi dipotong oleh pria itu dan berkata, "Terima kasih kepada Jagdish karena telah memberitahu arah wanita itu pergi." Ganga yang mendengar itu muncul kemarahan di wajahnya sambil menatap Jagdish. Tatapan maut dari Ganga entah kenapa membuat Jagdish sedikit merasa ada yang tidak benar. Ganga pun dibawa pergi lagi dan rencana melarikan diri dari Ganga pun gagal. Beralih ke malam pertama Anandi dan Shiv. Anandi melihat dari luar pintu kalau Shiv sedang menantinya di kamar. Anandi gugup dikarenakan dia belum siap untuk malam pertama ini. Tapi Anandi beranikan diri untuk mengetuk pintu. Tetapi pada akhirnya Anandi gagal mengetuknya dan menjadi takut setelah mengingat kalau mereka akan melakukan malam pertama. Anandi kebingungan dan pergi menjauh dari pintu kamar. Setelah melarikan diri dari pintu kamar, Anandi masuk ke ruang kerja Shiv. Dia berniat menelepon ibunya Sumitra, ingin meminta beberapa saran. Tetapi telepon rumahnya sibuk, tidak bisa dihubungi. Anandi merasa kebingungan, apa yang harus kulakukan sekarang? Shiv turun ke lantai bawah mencari Anandi. Dia mencari lalu melihat ke ruang kerja, pintunya terbuka. Shiv masuk ke ruang kerja dan melihat Anandi tengah duduk membungkuk di meja. Anandi menyadari Shiv datang dan dia pura-pura tidur. Shiv awalnya ingin bertanya kepada Anandi dan menyentuhnya. Shiv menyadari kalau Anandi hanya pura-pura tidur, tetapi Shiv tetap diam dan menggendong Anandi ke kamar. Setelah sampai di kamar, Shiv meletakkan Anandi di ranjang dan mengamati wajah cantiknya Anandi. Lalu Shiv bangun. Shiv melihat sekeliling kamarnya yang indah, lalu melihat ke Anandi lagi. Shiv sedikit kecewa dan sedikit sedih. Tapi Shiv tetap melanjutkannya dengan mengunci pintu, memadamkan lilin-lilin di kamar. Setelah itu, Shiv hanya duduk di ranjang di sebelah Anandi yang sedang tidur. Dengan sedih dan galaunya di hati Shiv lalu memadamkan lilin terakhir yang di sebelah ranjangnya dan berbaring tidur. Anandi yang tadinya pura-pura tidur pun membuka matanya, lalu melihat ke arah Shiv. Anandi meneteskan air mata, dikarenakan rasa bersalahnya kepada Shiv.
Inilah cerita malam pertama Anandi dan Shiv. Dan malam pertama di episode kali ini tidak terjadi. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.